Nabi SAW mengatakan, Imranu Baitil Maqdis kharabu Yathrib. Apabila pusat kekuatan kaum muslimin sudah dipusatkan di Baitul Maqdis, di Yerusalem, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menggagalkan keinginan barat untuk memindahkan Israel Raya di tengah-tengah kota Yerusalem. Ini sebuah nikmat. Tapi walaupun kemudian terjadi, maka itu adalah alamatul qiyamah. Itulah yang memang akan berlaku di akhir zaman. Berarti kalau ini berlaku, tanda-tanda itu semakin dekat dan dekat. Kata Nabi SAW, apabila seluruh kaum muslimin dari belahan dunia sudah mempusatkan kekuatan mereka di Yerusalem, tepatnya di Baitul Maqdis, kharabu Yathrib, ketika itu kota Yathrib, kota Madinah dan Mekah akan ditinggalkan manusia. Padahal Mekah dan Madinah itu ketika itu dalam posisi sebaik-baiknya ekonomi, tapi akan ditinggalkan dan akan berhijrah ke Baitul Maqdis. Wa kharabu Yathrib khurujul malhamah, dan ketika Yathrib roboh, Madinah roboh, kosong, tidak ada orang karena hijrah semua ke Syam, maka ketika itu muncullah malhamatul kubra, perang besar. Malhamah itu diambil dari kata-kata lahmun. Lahmun itu artinya daging. Kenapa kemudian peperangan disangkut pautkan dengan daging? Karena ketika itu peperangan, setelah orang melakukan peperangan dengan alat-alat canggih, maka alat-alat itu kemudian dimusnahkan, maka kembali peperangan menjadi peperangan kembali ke alat-alat tradisional. Boleh jadi mungkin diawali dengan perang nuklir dulu, karena masing-masing negara punya nuklir gitu kan, masing-masing negara punya rudal, punya senjata hebat. Boleh jadi muqaddimah peperangan ini dilakukan dengan cara perang teknologi dulu. Setelah kemudian hancurnya negeri-negeri, senjata pun sudah tidak ada lagi, hanya bangkai-bangkai besi-besi tua, disitulah kemudian peperangan akan kembali ke perang tradisional. Disinilah pembenaran sabda Nabi SAW, agar anda melatih diri dengan cara berkuda, dengan cara menombak, dengan cara memanah, dengan cara berpedang, karena perang akan kembali ke zaman itu. Ma'asyiral muslimin, kemudian wa khurujul malhamah, apabila telah nampak malhamah, orang berperang dengan pedang sehingga daging tercabik-cabik dan melayang kemana-mana, darah muncrat kemana-mana, ketika terjadi malhamatul kubra, atau dalam bahasa barat Armageddon gitu kan, dalam masalah bahasa kita malhamatul kubra, maka ketika itu kaum muslimin menguasai Konstantinia. Apa Konstantinia? Konstantinia adalah Konstantinopel, akan dikuasai. Di mana Konstantinopel itu? Di Turki sana. Jadi kaum muslimin akan menguasai sampai ke sana. Wa fathul Konstantinia, dan ketika Konstantinia dikuasai kaum muslimin, bangsa Rom sampai ke Italia, sampai ke ibu kota Italia, kaum muslimin sampai ke sana, bergerak sampai ke arah Eropa sana. Maka disitulah kata Nabi SAW, wa fathul Konstantinia khurujud dajjal, ketika kaum muslimin memenangkan perang besar, perang Konstantinia, maka ketika itu munculnya dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwa pusat kekuatan kaum muslimin, saya katakan kelak akan berada di Palestina, tepatnya di Yerusalem, Baitul Maqdis. Semua kaum muslimin, tentara-tentaranya dari berbagai macam negara akan bergabung di situ. Maka disitulah ikhwatu fiddin, barat ini punya kepentingan. Mereka hendak menghancurkan bangsa-bangsa yang menurut mereka itu sangat kuat dan tidak bisa dikalahkan oleh sendiri. Maka akhirnya mereka melakukan perdamaian bersama kaum muslimin untuk sama-sama
menyerang bangsa-bangsa yang menurut orang-orang Romawi itu sangat berbahaya bagi mereka dan juga kaum muslimin. Maka berdamailah ketika itu kaum muslimin dengan orang-orang barat, dan hari ini juga berdamai, ya kan? Kita tahu Liga Arab, mereka ada hubungan dengan barat, entah secara ekonomi, politik atau yang lainnya. Itu namanya perdamaian juga. Tapi di akhir zaman, yang namanya perdamaian itu tentu setelah adanya peperangan. Kalau tidak ada peperangan, mau damai apa? Perang dulu baru damai, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, tastalihuna antum warum sulhan aminah. Kalian kaum muslimin di akhir zaman akan berdamai dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi. Dan ketika itu orang-orang Romawi aktsarun nas, orang yang paling banyak pasukannya. Mereka tuh banyak sekali. Cuman masalahnya, kalau memang orang-orang Nasrani itu mereka kuat, kenapa tidak langsung menyerang kaum muslimin? Karena kaum muslimin itu walaupun sedikit ditakuti oleh orang-orang kafir. Lihat di zaman Rasul, perang Badar, 300 melawan 1.300, menang. Lihat perang Mu'tah, antum tahu perang Mu'tah? Perang Mu'tah itu perang di mana kaum muslimin berhasil memerangi orang-orang Romawi. Nabi menulis surat kepada Raja Romawi. Suratnya itu dirobek, utusannya dibunuh. Marah orang-orang Romawi ini, akhirnya menyiapkan pasukan bergerak untuk menyerang Nabi. Kata Nabi, kalau mereka menyerang kita di Madinah, maka akan banyak terbunuh, laki-laki, perempuan, anak-anak, kakek-kakek. Ini tidak adil. Kita siapkan pasukan, kemudian kita sambut mereka. Akhirnya Nabi SAW mempersiapkan pasukan. Kata Nabi, wahai Zaid, peganglah bendera. Kalau kau mati, ganti dengan Ja'far. Kalau Ja'far mati, ganti dengan Abdullah ibn Rawahah. Perangkat. Dan diantara pasukan ada Khalid ibn Walid, tapi tidak dijadikan pemimpin karena baru masuk Islam. Berangkat mereka ke Mu'tah, ya. Ketika melihat jumlah mereka berlipat-lipat banyaknya dengan kaum muslimin, wajar, manusia. Zaid mengatakan, apakah kita perlu pulang ke Madinah memberitahu Rasul? Atau bagaimana? Nggak imbang nih, pasukan Romawi banyak sekali, sementara pasukan kita sangat sedikit sekali. Tetapi karena mereka sudah kadang keluar membawa pasukan besar, sementara pasukan Romawi lebih besar daripada itu, akhirnya Allah takdirkan mereka pun melakukan peperangan. Subhanallah, di awal peperangan Zaid meninggal dunia. Kemudian bendera ditangkap oleh Ja'far. Ja'far meninggal dunia, terputus seluruh anggota badannya, termasuk dua tangannya terputus. Dia pegang bendera, diputus ininya, dipegang kirinya, diputus ininya, dipegang dadanya, dibelah akhirnya. Nabi berada di Madinah, tahu tuh karena wahyu. Kata Nabi, semoga kedua tangan Ja'far digantikan kedua sayap di sorga dan dia bisa terbang sesukanya. Ja'far meninggal dunia, dipegang Abdullah ibn Rawahah. Abdullah ibn Rawahah meninggal dunia, bingung kaum muslimin, ini tidak ada lagi pemimpin pasukan. Maka mereka melirik kepada Khalid ibn Walid. Akhirnya dipegang dialah. Dia punya strategis perang yang luar biasa. Pasukan yang ribuan itu bisa dikalahkan oleh strategis Khalid ibn Walid. Sampai ada seorang Romawi bertanya kunci kemenangan kepada Khalid. Khalid, bagaimana engkau bisa memenangkan peperangan ini sementara jumlah kalian kecil dan jumlah kami besar? Kemudian Khalid memberikan kuncinya. Kata Khalid, nahnu qaumun nuhibbul maut kama tuhibbul haya. Kami kaum yang cinta kematian sebagaimana kalian cinta kehidupan. Berani mati, itulah kuncinya, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah, perang ini akan berlaku kelak di akhir zaman. Tetapi orang-orang Islam akan bergabung dan melakukan perdamaian bersama orang-orang Romawi, kemudian akan menyerang sebagian. Ada yang memprediksi maksudnya yang diserang adalah negara-negara yang mereka berada di benua Asia.
Ya mungkin Cina, mungkin Korea, mungkin negara-negara, kita tidak tahu, Allahu a'lam. Karena Rasul tidak menyebutkan negara mana yang diserang. Rasul hanya mengatakan watagzuna aduwan miwaraihim, kalian akan berperang dengan musuh dari belakang kalian. Tidak disebutkan siapa mereka, tetapi perang ini adalah gabungan pasukan kaum muslimin dan Romawi menyerbu negara itu dan dimenangkan. Ketika dimenangkan ini akhirnya saling mengklaim. Kata orang Nasrani, ini kemenangan kami. Kata orang Muslim, tidak, ini kemenangan kami. Sehingga muncullah satu orang Romawi, satu orang Salibi mengatakan ghalabas salib, ghalabas salib, ghalabas salib. Sungguh kami salib yang menang, kami salib yang menang, kami salib yang menang. Datanglah seorang Muslim mengatakan balillah ghalab, bahkan Allah yang memenangkan perang ini. Akhirnya saling berdebat, terjadilah perkelahian, maka sang salib orang Nasrani dibunuh kaum muslimin. Dari sinilah orang-orang Romawi berkhianat. Berkhianat. Padahal mereka tertulis melakukan perjanjian itu 10 tahun. Ada yang mengatakan di tahun ketiga, ada yang mengatakan di tahun kelima, mereka berkhianat. Atas pengkhianatan inilah maka kemudian mereka hendak menyerang kaum muslimin, menyiapkan pasukan besar, dan kaum muslimin butuh pemimpin untuk melawan Romawi. Dari sinilah apa yang kita bahas malam ini, khurujul Mahdi, muncul Imam Mahdi untuk melawan orang-orang Romawi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita cerita Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu kemunculannya, Nabi SAW menyebutkan sifat-sifatnya. Kenapa Nabi SAW menyebutkan sifat-sifatnya? Agar supaya tidak ada orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi, karena disebutkan sifat-sifatnya. Anda tidak bisa tahu-tahu saya Imam Mahdi. Kayak di Indonesia ini ada satu orang, satu waktu dia ngaku Imam Mahdi, satu waktu ngaku Nabi, satu waktu ngaku Nabi Isa. Oh, hebat. Dan itu hanya ada di Indonesia. Ya. Siapa dia? Lia Aiden. Antum pernah kenal kasusnya Lia Aiden? Sampai di penjara. Rupanya anaknya juga ngaku Nabi. Lihat masyarakat muslimin, dan itu hanya ada di Indonesia. Ya. Belum lagi di Jawa Barat ada orang namanya Cecep. Orang Jawa Barat kan Cecep tuh namanya. Aja Cecep. Ya. Ngaku Nabi juga, Nabi Cecep namanya. Nabi Cecep, subhanallah. Ya. Kemudian belakangan ada namanya Ahmad Musaddiq. Sampai gempar. Banyak di negeri kita ini ngaku Nabi. Kalau di Batam saya belum dengar. Di Batam ini ada yang ngaku orang bisa melihat Allah aja itu, tapi bayar 500 katanya. Jadi intinya bahwa Imam Mahdi ini dijelaskan sifatnya, dijelaskan tanda-tanda kemunculannya, dan dia disabdakan Nabi SAW, laulam yabqa minad dunya illa yaumun, kalaulah usia dunia ini hanya tinggal 1 hari saja, la tawwalallahu dzalikal yaum, pasti Allah akan lamakan hari itu selama-lamanya, hatta yab'atsa rajulan min ahli baiti, sampai Allah akan utus seorang laki-laki dan dia keturunanku, yuwatiu ismahu bi ismi wa isma abihi bismi abi, di mana nama dia sama dengan namaku Muhammad, bukan Lia. Ya. Bapaknya Abdullah, bukan Aiden. Ya. Jadi Muhammad bin Abdillah Al-Hasani, keturunan Hasan, Al-Alawi, keturunan Ali. Artinya dia keturunan cucu Rasul, Hasan bin Ali. Dan ini Imam Mahdi ahli sunnah. Berbeda dengan Imam Mahdi Syiah.
Mereka menganggap Imam Mahdi Syiah itu keturunan Husain, namanya Muhammad juga, tetapi Muhammad Hasan Al-Ashkari namanya. Katanya waktu kecil disembunyikan di satu tempat di gua di daratan Irak, namanya Sirdab. Jadi ada satu gua Sirdab, di situ ada lubang kecil, kemudian orang ngeker ke dalam gitu kan, dan mengetuk-ngetuk pintunya, ukhruj ya Mahdi, ukhruj ya Mahdi. Itulah orang Syiah. Setiap hari ada yang menggedor-gedor pintu, keluar wahai Mahdi, keluar wahai Mahdi. Ya enggak keluar, enggak ada Mahdinya. Ya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Al-Mahdi itu keturunan Hasan. Maka yang disebutkan oleh banyak para ulama, salah satunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian juga muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, ketika menjelaskan tentang kenapa Imam Mahdi keturunan Hasan, karena Allah memuliakan Hasan ketika dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah untuk menjaga darah kaum muslimin, maka keturunannya Allah muliakan akan menjadi imam yang belum sempat dicicipi oleh nenek moyangnya Hasan bin Ali. Padahal Hasan bin Ali sudah jadi presiden di zaman itu, tapi cuma 6 bulan saja melihat ada gelagat pergerakan kaum muslimin pembela Ali akan perang lagi dengan Muawiyah, dia tidak mau ada pertumpahan darah. Akhirnya dia ngalah, dia yang menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, engkau saja yang jadi raja, yang jadi rakyatnya. Akhirnya bersatulah kaum muslimin. Karena kerendah dirian Hasan inilah, maka Allah muliakan Hasan. Maka dari keturunan Hasan inilah lahir di akhir zaman Al-Mahdi Muhammad ibn Abdullah Al-Hasani Al-Alawi rahimahullahu ta'ala. Kok rahimahullah ta'ala belum muncul, afwan ya. Hafizahullahu ta'ala. Taib Qatufidin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau dilaqabi Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya orang yang diberikan petunjuk. Dan dia Allah perbaiki dalam satu malam. Dia tidak tahu kalau dia akan jadi pemimpin. Dia seorang thalabul ilmi, ahli ibadah. Dia tidak tahu kalau dia akan diangkat. Tiba-tiba ketika dia dari Madinah ke Mekah untuk haji gitu kan, orang-orang memandang bahwa dia itu ada kelainan. Orang ini luar biasa, punya wibawa, taat beribadah, sehingga orang-orang Allah lembutkan hatinya, diarahkan agar memilih orang ini dan dibaiatnya. Pada awalnya dia menolak. Dia menolak. Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Kenapa anda memilih saya untuk menjadi pemimpin kalian? Tapi kemudian dia pun istikharah di malam hari itulah Allah perbaiki dia dalam satu malam. Allah berikan ilmu, kecerdasan, kepemimpinan, subhanallah, sehingga dalam satu malam kun fayakun. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tinggal katakan kun fayakun, jadi dia. Ya. Kemudian pembaiatan kepada Imam Mahdi inilah tersebar, sampai akhirnya datang tentara dari Syam untuk membunuh Imam Mahdi yang ada di Mekah. Berangkat mereka pasukan itu. Ya. Tapi ketika mereka sampai di Baida antara Mekah dan Madinah, Allah kirimkan gempa yang sangat besar sehingga mewafatkan dan menghancurkan mereka. Kata Nabi SAW, sebelum datang tanda-tanda kiamat akan muncul, maka akan terjadi 3 gempa. Gempa dari arah timur, gempa dari arah barat, dan gempa di Jazirah Arab. Inilah gempa di masa Imam Mahdi, menghancurkan semua pasukan yang akan menyakiti Imam Mahdi, sampai orang yang jalan pun ikut mati, orang yang mau dagang ikut mati. Sehingga Aisyah bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, bagaimana orang yang ikut mati yang tidak bersalah dan hendak membunuh Imam Mahdi itu? Kata Nabi SAW, yub'atsu yaumal qiyamah ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Intinya ikhwatu fiddin, Imam Mahdi ini kemudian dibaiat di depan makam Ibrahim, di depan Ka'bah. Kemudian berangkat dari Mekah ke Madinah dan diikuti oleh pasukan yang sangat besar. Kemudian mereka hijrah ke Syam, bergabung dengan pasukan yang sudah siap tempur
melawan orang-orang Romawi. Akhirnya ketika sampai di Syam, mereka membaiat Imam Mahdi, dan disitulah mulai peperangan besar. Perang besar Malhamatul Kubra. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tahu bahwa Imam Mahdi ini berkuasa atau diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lama. Antara 7 sampai 8 tahun saja, ada yang mengatakan sampai 9 tahun. Dan dalam kekuasaan kaum muslimin, Imam Mahdi itu betul-betul membawa perdamaian, keadilan, kesuburan. Bahkan saking adilnya Imam Mahdi, Allah turunkan berkahnya dari langit, karena dia telah berhukum dengan hukum Allah. Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard. Kalaulah sebuah penduduk, sebuah negeri beriman, bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan berkah langit dan berkah bumi. Ini terjadi di kekuasaan Imam Mahdi. Kaum muslimin, harta dibagi rata, sehingga tidak ada miskin, tidak ada kaya, semua sama. Imam Mahdi berhukum dengan hukum Allah, dan dia menggunakan khilafah dengan khilafah minhaj nubuwah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah ketika Imam Mahdi memimpin pasukan ini, kemudian Imam Mahdi berhasil menyerang orang-orang Romawi sampai ke jantung kotanya. Kemana? Ke Itali. Romawi di mana? Di Itali. Jadi bergerak dengan pasukannya sampai menyerbu orang-orang Romawi itu sampai ke jantung kotanya, ke Itali sana. Ketika menang dalam peperangan, para sahabat sudah merasa kaya dengan harta rampasan perang. Karena kalau perang itu, ikhwan, kalau musuh kalah kan semua jadi milik kaum muslimin. Tanah milik kaum muslimin, rumah milik kaum muslimin, kendaraan milik kaum muslimin, kaya. Ya. Makanya tidak ada bisnis yang lebih menguntungkan kecuali perang. Kalau menang dapat segalanya, kalau kalah ya mati lantung. Artinya di sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ketika sudah sampai dimenangkan itu, mereka berada di Eropa, itu berada di Itali, dan dimenangkan kaum muslimin, maka mereka sedang beristirahat di bawah pohon zaitun sambil menggantungkan pedang-pedang mereka, menunjukkan perang hari itu bukan dengan rudal, bukan dengan nuklir, tapi kembali ke pedang, kembali ke panah, kembali ke tombak, kembali ke kuda, kembali ke unta, persis di zaman Rasul.